Alhamdulillah, ada kabar gembira lagi untuk para penerima Bansos terkait Bansos. Tambahan untuk alokasi 3 bulan yang akan mulai disalurkan oleh pemerintah. Selain itu, saat ini juga ada aturan terbaru dari pemerintah terkait skema penyaluran Bansos yang akan dirubah menjadi berbasis digitalisasi. Nah, seperti apa informasinya? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, sahabat sosial, seperti yang kita ketahui, bersama bahwa pemerintah baru saja melakukan rapat diskusi dengan berbagai pihak, dan dalam hasil rapat tersebut ada 2 poin penting yang telah disahkan. Yang pertama yaitu terkait Bansos, bonus tambahan untuk alokasi 3 bulan, pencairan dan juga terkait aturan dan skema. Baru penyaluran Bansos dengan sistem digitalisasi. Tertentu aturan dan skema baru ini, sedikit banyaknya akan terdampak pada para penerima Bansos. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tuntas tentang Bansos bonus tambahan yang akan dicairkan untuk 3 alokasi pencairan tersebut dan juga terkait aturan dan skema terbaru yang akan segera diterapkan oleh pemerintah. Maka dari itu bagi sahabat sosial, wajib untuk menyimak informasi ini hingga selesai dan jangan di-skip, agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Oke sahabat sosial, pada kesempatan kali ini kita membawa kabar yang sangat menggembirakan sekaligus informasi penting yang wajib teman-teman ketahui. Pemerintah baru saja mengkonfirmasi adanya bantuan tambahan yang akan bergulir selama 3 bulan penuh mulai bulan Juli mendatang yang akan menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak hanya itu, pemerintah juga sedang menerapkan aturan main baru yang ketat berbasis digitalisasi. Tujuannya agar penyaluran bansos di tahap berikutnya tidak ada lagi yang salah sasaran dan memastikan hak sahabat sosial tidak direbut orang lain. Nah, apa sajakah bantuan tambahannya? Bagaimanakah nasib bantuan PKH dan BPNT? Susulan tahap 2 yang belum cair serta seperti apa aturan baru? Digitalisasi perlindungan sosial ini, mari kita bahas bersama-sama. Oke sahabat sosial, kita masuk ke informasi inti yang pertama. Nah, ini resmi datang dari unggahan akun Instagram Perumbulok baru-baru ini. Pihak Bulog menyampaikan bahwa mereka siap melaksanakan penugasan penting dari pemerintah pusat untuk melanjutkan program bantuan pangan. Pemerintah kembali menunjuk Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan tambahan ini selama 3 bulan berturut-turut mulai bulan Juli nanti. Targetnya luar biasa besar, yaitu menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Lalu siapa sajakah yang berhak mendapatkan bantuan pangan tambahan ini? Nominal penerima yang menyentuh angka 33,2 juta. KPM ini merupakan basis data yang mencakup keluarga penerima manfaat program, Keluarga Harapan atau PKH. Kemudian KPM Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Dan juga KPM dari penerima bantuan langsung tunai, BLT Kestra yang tervalidasi berada pada desil 1 sampai dengan desil 4. Bantuan yang disalurkan ini berbentuk barang, bukan uang tunai. Sebagai gambaran, di beberapa daerah yang saat ini sedang menuntaskan alokasi sebelumnya, KPM menerima bantuan pangan berupa beras seberat 20 kg dan minyak goreng sebanyak 4 L. Jadi untuk periode yang akan dimulai pada Juli nanti kemungkinan besarnya mengcover alokasi Juli, Agustus, dan September. Jenis bantuannya kurang lebih akan serupa untuk menjaga akses pangan dan memperkuat daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi saat ini. Pihak Bulog sendiri menyatakan komitmennya bahwa stok pangan nasional sangat terjaga dan jaringan distribusi akan diperkuat agar penyaluran di bulan Juli nanti berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Tentu ini wajib kita syukuri bersama ya teman-teman. Selain kabar gembira mengenai bantuan pangan di bulan Juli, ada peringatan yang sangat penting bagi teman-teman penerima PKH dan juga BPNT. Untuk tahap kedua, perlu teman-teman ketahui saat ini, proses pencairan Bansos PKH dan BPNT susulan untuk tahap kedua ternyata masih terus berjalan. Pihak bank penyalur seperti Bank BNI, Mandiri, BRI, dan BSI menyalurkannya secara bertahap. Bahkan di beberapa wilayah proses top-up, dana ini sudah memasuki gelombang ke-9. Artinya bagi sahabat sosial yang kemarin mengeluh bantuannya, belum masuk ke rekening KKS. Padahal di data 6NG statusnya itu sudah standing instruction atau SI. Jangan berkecil hati dulu. Masih ada harapan dana tersebut masuk di beberapa hari ke depan.
Dan silakan cek saldo KKS teman-teman secara berkala. Namun tolong dicatat baik-baik ya teman-teman. Batas akhir proses pencairan dan transaksi untuk bantuan susulan tahap kedua ini adalah tanggal 30 Juni. Kementerian Sosial atau Kemensos memberikan peringatan tegas jika dana bantuan sudah ditransfer oleh bank ke rekening KKS teman-teman, tetapi tidak segera dicairkan atau tidak ditransaksikan hingga melewati tanggal 30 Juni, maka dana tersebut akan ditarik kembali ke kas negara. Dampak buruknya tidak sampai di situ saja. Kepesertaan Bansos. Sahabat sosial untuk tahap berikutnya bisa dinonaktifkan oleh sistem. Jadi alangkah baiknya kalau sudah ada saldonya yang masuk segera untuk tarik dan segera dimanfaatkan uang bantuannya. Nah, sekarang kita bahas aturan main baru yang akan berimbas besar pada penyaluran Bansos di tahap berikutnya. Pemerintah secara resmi menegaskan komitmennya untuk menerapkan program digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomigi Vivi Aleida Yahya menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos ini adalah ikhtiar besar negara agar tidak ada lagi warga yang benar-benar berhak menerima bantuan tetapi luput dari pendataan. Istilahnya, pemerintah ingin mengenali kondisi real warganya dengan lebih baik lewat teknologi. Dengan begitu, Bansos dipastikan jatuh ke tangan yang tepat sasaran, langsung kepada mereka yang miskin dan membutuhkan. Sekjen Kementerian Sosial Bapak Robin Rico juga menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan total dan integrasi data nasional. Selama ini data kemiskinan seringkali terpisah-pisah. Nah, lewat aturan baru ini, pemerintah menyatukan berbagai sumber data besar, yaitu yang pertama DTKS, Data Terpadu, Kesejahteraan Sosial, yang kedua Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi, yang ketiga P3KE, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Semua data ini dikonsolidasikan menjadi satu basis data yang terpadu. Sebagai contoh, pemerintah menemukan ada ratusan ribu warga di kota besar, seperti Surabaya yang belum terklaser dalam desil kesejahteraan. Dengan integrasi data digital ini, pembenahan akan langsung dilakukan agar mereka bisa segera tersentuh. Program bantuan termasuk program pemberdayaan, seperti sekolah rakyat. Nah, apa artinya untuk kita semua? Pemutakhiran data ke depan akan berjalan otomatis dan super ketat secara digital. Jika ada data KPM yang terdeteksi sudah mampu memiliki aset atau pendapatannya di atas rata-rata secara sistem, maka posisinya akan langsung tergeser dan digantikan oleh warga lain yang lebih berhak. Kemudian menjawab pertanyaan yang ramai di kolom komentar tentang isu bantuan penebalan senilai Rp400.000 per KPM. Nah, hingga saat ini belum ada keputusan resmi atau mekanisme yang jelas dari Kementerian Sosial maupun pemerintah pusat mengenai bantuan penebalan uang tunai tersebut. Jadi jika teman-teman melihat informasi di tempat lain yang mengklaim bantuan Rp400.000, rupiah tersebut itu pasti cair. Bisa dipastikan itu belum resmi alias masih simpang siur. Kita tunggu saja informasi validnya. Dan jika ada perkembangan resmi, pasti akan langsung saya sampaikan di channel ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.